semuanya, keluarga Jakarta Utara. Bagaimana kabar hari ini? Pasti Tuhan berkati secara luar biasa. Amin. Malam ini kita mau mulai ibadah singkat kita, ibadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara. Ini kami, ini kita semua, mari kita sepakat datang sama Tuhan, menikmati Tuhan di masa-masa yang khusus ini. Tetap kita mau libatkan Tuhan dalam setiap masa kita, setiap saat yang memungkinkan untuk kita hadir, sepakat sama-sama. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, terima kasih. Kalau malam ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah tengah minggu di bulan Maret, minggu ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bawa kami sampai saat ini Tuhan, menikmati semua janji-Mu, menikmati semua berkat-Mu, menikmati semua teguran-Mu, menikmati semua masa-masa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yes. Bawa setiap jemaat yang ada, setiap netizen yang hadir, boleh menikmati Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu malam ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menikmati Engkau. Haleluya. Amin. Yes. Mari kita pujikan sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya, yes, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari sama-sama, sebab Tuhan Dia baik, sebab anugerahnya besar selama-lamanya. Amin.
Tuhan selama-lamanya, amin. Anugerah-Mu selalu besar, anugerah-Mu selalu baru. Thank you God, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kami Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah tengah minggu online di YouTube channel GKD Jakarta Utara. Dan selanjutnya ibadah tengah minggu online GKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam di channel kesayangan Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di-subscribe dulu dong yang belum, dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan semua supaya semua orang bisa diberkati dengan ibadah ini. Oke, pengumuman selanjutnya kita adakan doa seminggu 2 kali melalui Facebook GKKD Jakut di hari Senin dan Rabu itu pukul 8 malam. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan juga, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pengumuman selanjutnya kita undang untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan dapat memberikan melalui transfer bank ya. Ada Bank BCA atas nama Kak Jumeni, ada juga transfer by OVO atau GoPay. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Baik, firman Tuhan akan kita persiapkan untuk kita dengar. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan waktu kita, persiapkan telinga kita untuk menikmati. Yes Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, lebih dan lebih lagi. Hingga sampai berlimpah, memberkati orang sekitar kami. Biar mereka tahu Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberi jawaban. Yes. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku.
persembahan yang terbaik dengan pujian kita. Haleluya Tuhan, puji nama-Mu yang besar. Kami percaya Kau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia. Haleluya. Janji-Mu selama-lamanya ya dan amin Tuhan. Kami klaim semua apa yang menjadi janji-Mu itu nyata bagi kami. Serumit apapun masalah yang ada pada kami, terlalu mudah bagi-Mu untuk menyelesaikan. Bagian kami taat, bagian kami hadir, bagian kami setia. Bawa setiap kami ke sana Tuhan, sampai ke destiny yang Tuhan tetapkan atas setiap kami, sehingga kami berhasil, nama Tuhan yang dipermuliakan. Yes Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan sama-sama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, yes, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, kami terima jamahan daripada Engkau. Kami mau menikmati Engkau sebagaimana kami menikmati makanan. Kami tahu ini gurih, kami tahu ini manis. Kami bisa mencium aromanya. Kami menikmati itu semua Tuhan daripada Engkau. Dan kami Engkau buat kenyang. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau atas setiap kami. Berbicaralah Engkau Tuhan. Tegur kami, bawa kami, urapi kami, peluk setiap kami yang perlu jamahan-Mu Tuhan. Bahkan tarik Tuhan, sehingga gak ada satupun yang hilang, gak ada satupun yang tersesat. Semua terbawa Tuhan atas simpati-Mu, atas pesona-Mu, atas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Yes. Amin. Kami berdoa untuk pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Nyatakan Tuhan, isi hati-Mu penuh atas setiap kami. Kami memberkati siapapun yang Tuhan tunjuk. Menyatakan isi hati Tuhan. Terima kasih.
Kami berbahagia, kami bersuka cita, karena Allah yang kami tinggikan, Allah yang hidup, Allah yang membangkitkan orang mati, Allah yang menyembuhkan yang sakit, Allah yang memberi semangat, Allah yang memberi masa depan penuh pengharapan. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. In the name of Jesus. Amin. Shalom, selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik yang saya kasihi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah tengah malam GKKD Jakut melalui online. Apa kabarnya? Mungkin ada di dalam rumah, mungkin ada di kamar, mungkin dalam pekerjaan, atau di dalam perjalanan, atau mungkin di dalam sedang berbaring, entah sedang berbaring tidur-tiduran, atau kurang sehat atau sakit. Oh, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara yang luar biasa pada malam hari ini. Tetap semangat ya, walaupun di tengah-tengah kondisi masih COVID, kita tetap bersemangat, tetap karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, saya akan berdoa lebih dulu bagi kita semua untuk memulai ibadah tengah malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama lagi berkumpul walaupun di tengah pandemi dan di kondisi pandemi dan juga di tengah online ini Tuhan. Kami tetap boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami boleh diberikan hati yang terus memuji Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, dan tetap boleh bersyukur untuk kesehatan segala sesuatunya. Bahkan ketika kami di dalam persoalan, kami percaya bahwa Engkau tetap Allah yang baik, Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau tetap mengasihi kami, dan kami boleh bersyukur untuk hal itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar renungan pada malam hari ini. Firman-Mu, bicaralah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam, luar biasa ya. Nah, malam ini tema saya malam ini sebenarnya lanjutan daripada tema minggu yang lalu. Bagaimana penatua kita Bapak Robi Taregan, Bang Robi, membagikan tentang berjaga-jagalah di akhir zaman ini. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemarin minggu yang lalu Bang Robi sudah memberi kasih tahu bagaimana kenapa kita harus berjaga-jaga dan sebagainya. Karena kita sudah masuk dalam akhir zaman. Nah, tema kita malam hari ini dari sisi yang lain untuk kita bagaimana menghadapi akhir zaman ini. Tema kita yang luar biasa, yaitu The True Wearer of Christ. Artinya prajurit Kristus yang sejati. Amin. Bagaimana kita di tengah akhir zaman ini, Tuhan memanggil kita bukan saja menjadi anaknya, tetapi Tuhan juga memanggil kita sebagai prajuritnya Kristus, prajurit-prajuritnya Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Karena saya melihat dalam 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 2 ayat 23, Paulus dia menggambarkan umat Tuhan juga seperti prajurit Kristus, ya. Dia menggambarkan dan seharusnya seperti itu, saudaraku yang kekasih. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Tidak ada prajurit yang menyibukkan diri dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Ya, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Wow, luar biasa. Jadi kita itu adalah prajurit Allah.
di dalam kondisi dunia ini, dalam kondisi di mana semakin kuat tekanan dan kondisi yang kita hadapi, mari ambil bagian sebagai prajurit Kristus. Wow, luar biasa. Senang ya menjadi prajurit Kristus. Ya, dalam seminggu kemarin sampai awal April itu ada pendaftaran TNI dan Polri ya. Beberapa yang kita lihat mereka sudah mendaftar, bahkan saya punya keponakan, dia ada yang mau menjadi polisi, bintara atau akpol, ada yang jadi akademi polisi, mereka cita-cita, dia mempersiapkan untuk tes untuk masuk dalam menjadi TNI polisi ya. Dia siapkan mentalnya, dia siapkan fisiknya, dia siapkan juga spiritnya, tidak sembarangan karena dia tahu bahwa tes untuk masuk ini itu sangat berat. Ya, saingannya sangat banyak. Dan kalau masuk, kalau lulus, itu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang hebat. Dia akan menjaga ketertiban Indonesia. Dan kalau dia TNI, menjaga ketertiban dan keamanan, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Wow, mereka orang-orang terpilih. Ya, mereka digembleng menjadi orang-orang terpilih. Mereka orang-orang yang mempunyai tugas yang mulia sebagai TNI dan Polri. Nah, demikian saudaraku, di dalam Kristus ya, Tuhan ingin kita menjadi prajuritnya. Karena apa? Karena juga ada ancaman-ancaman, ada tekanan sedemikian rupa, ada sesuatu yang banyak hal yang membuat kita sebagai umat Tuhan akan bisa mengalami satu kelemahan, kelemahan ya, atau bisa kita lengah begitu ya. Nah, luar biasa, apalagi ya tema kemarin Bang Robi bilang tentang berjaga-jaga di dalam memasuki akhir zaman. Kita tahu bahwa kita memasuki akhir zaman ya. Tapi sebelum kita masuk akhir zaman, kita mau melihat dulu kenapa Tuhan, kenapa Paulus ya khususnya ya mengatakan kepada umatnya, pada saudaranya Timotius, jadilah engkau seperti prajurit Kristus yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi tetap berfokus, tetap bagaimana menyenangkan komandannya ya, yang tidak menyibukkan dirinya sendiri, kepentingannya diri sendiri. Nah, jadi ini ada ada korelasinya ya, bahwa dengan tema yang kemarin itu ya, saya mau lihat dari sisi kita sebagai anak Tuhan ini ya. Karena kita tahu bahwa perjuangan kita bukan melawan darah daging ya, tapi melawan, dikatakan Efesus 6 ayat 12, melawan darah dan tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Lawan kita itu sebabnya kita tahu kita punya lawan, kita tahu kita punya musuh. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan, kita bukan menjadi manusia yang lemah, harus menjadi manusia yang kuat. Paulus bilang kita menjadi tentaranya, prajuritnya Allah. Amin. Wah, karena dunia sudah sedemikian, kita mendekati akhir zaman ya. Saya ulangi lagi beberapa minggu yang lalu bahwa akhir zaman itu memang sudah nyata dan sudah banyak sekali nubuatan sudah dinyatakan ya. Oh, kita lihat beberapa hal, misalnya peperangan, bencana alam. Berapa waktu yang lalu kita mengalami cobaan ya. Pandemi juga berapa waktu yang lalu, banjir besar, angin puting beliung di Nusa Tenggara Timur bahkan sampai Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Kemudian juga kemiskinan, nabi-nabi palsu, pengajaran palsu, agama-agama palsu, kemudian penganiayaan terhadap orang percaya ya. Jadi kalau kemarin di bom
gereja, ya, ada usaha dibom, dan memang sudah berapa lama banyak orang percaya mengalami penganiayaan, bukan saja di Indonesia tapi di banyak juga di tempat di luar lagi. Itu memang sudah Tuhan tetapkan bahwa orang percaya akan mengalami penganiayaan di tengah-tengah akhir zaman ini. Kemudian kasih sudah semakin dingin, kedurhakaan, ya, yang tertulis dalam Matius 24 ayat 3 sampai 24. Kemudian juga pengetahuan semakin tinggi, semakin canggih, benar kan? Semakin canggih nih, wah luar biasa pokoknya. Saudara tahu sendiri bagaimana perbedaannya, mungkin 5 tahun yang lalu dan sekarang cepat sekali perbedaannya. Sangat cepat sekali, ya. Teknologi dan sebagainya. Sebentar lagi saudara kita tidak ada lagi mungkin mobil yang pakai bensin, ya. Mobil semua pakai listrik, ya. Bahkan ada seorang pengusaha besar, dia ingin mimpinya itu membawa beberapa orang di bumi ini untuk wisata. Wisatanya kemana? Itu ke planet Mars. Waduh, luar biasa. Bagaimana wisata ke planet Mars itu, ya? Planet-planet yang lain. Kemudian juga kemurtadan terjadi. Banyak anak-anak Tuhan juga akhirnya meninggalkan kekristenan. Karena apa? Karena teman hidup, karena pekerjaan, ya, dan juga banyak hal yang lain, ya. Kemudian juga itu yang tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 6 sampai 6. Kemudian juga 2 Timotius 3 ayat 1-9 dikatakan semua orang sudah mencintai diri sendiri, cintakan uang, kesombongan, memfitnah, percabulan, pemberontakan, lebih menuruti hawa nafsu, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Terus kemudian dia beribadah tetapi dia memungkiri kekuatannya, ya. Itu sudah terjadi, saudara. Ya, kita sebenarnya nggak lama lagi datang Yesus Kristus, ya, karena sudah nubuatan sudah terjadi. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, kita sebagai anak Tuhan harus kita mengerti, ya, harus kita mengerti bagaimana strategi iblis, bagaimana kondisi di dunia ini akan terus mengancam kita seperti itu, tanda kutip, ya. Karena kita tahu sekarang kita udah masuk akhir zaman yang semakin dekat lagi. Itu sebabnya kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang biasa. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen anak-anak. Kita tidak boleh lagi menjadi orang Kristen yang asal mengalir. Itu akan tergilas. Ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang radikal. Paulus bilang di sini yang seperti prajurit Kristus. Amin. Prajurit. Ya. Nanti saya kita berapa prajurit itu. Nah, kita harus mengerti prajurit itu apa, ya. Nah, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa melawan, ya, tipu daya si iblis, melawan dunia ini, melawan segala macam cobaan dan melawan segala macam intimidasi yang terjadi. Dan melawan juga yang bentuk-bentuk tanpa kita sadari kita sudah jauh daripada Tuhan, ya. Sudah jauh daripada Tuhan. Kita terlena. Kita hidup dalam zona nyaman, ya. Tanpa kita sadari kita akhirnya melihat diri sendiri. Padahal di sini seorang prajurit harusnya tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia melihat komandannya, menyenangkan komandannya. Saudara, kita lihat seorang tentara atau seorang polisi, dia bukan berpikir lagi untuk diri sendiri, tapi dia berpikir bagaimana untuk negaranya. Bagaimana dia untuk lebih utama untuk membela negara, menjaga ketertiban masyarakat. Kadangkala dia tidak punya waktu lagi untuk keluarganya. Kadangkala bagaimana begitu pentingnya seorang polisi atau tentara. Demikian juga saudara, kita harus menjadi seorang tentaranya Kristus. Amin. Bukan hanya tentara tapi juga prajuritnya sejati, prajurit Kristus yang sejati. Untuk kita mengalahkan itu, kita harus
harus menjadi seorang prajurit yang kuat, harus mempunyai kriteria seorang prajurit. Wow, luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu Saudara seorang tentara atau seorang polisi atau dari keluarga seorang tentara atau seorang polisi, orang tuanya atau saudaranya pasti bisa mengerti, pasti bisa membayangkan bagaimana seorang tentara itu, bagaimana seorang polisi itu. Tapi kita mau belajar di sini di dalam firman Tuhan, seorang tentaranya Kristus supaya kita bisa melawan daripada tekanan, daripada masalah persoalan yang kita sebentar dan kita hadapi dan sebentar kita akan lihat lagi ke depan, saudara. Ya, nah saya melihat bagaimana seorang tentara itu, seorang prajurit Kristus itu ya, hampir mirip dengan tentara atau prajurit di dunia ini. Tetapi ini bicara tentang roh dan karakter, ya. Nah, yang pertama saya mau kita belajar yaitu seorang prajurit Kristus harus dia berfokus kepada Kristus karena dialah komandannya. Komandan kita, jenderal kita, pemimpin kita adalah Kristus. Itu sebabnya kita harus berfokus kepada Dia dan kita harus punya hubungan mengerti isi hatinya. Kita harus hubungan yang kuat juga dengan Dia. Amin. Seorang tentara harus tentara Kristus, namanya tentara Kristus. Dia harus fokus, dia harus menyenangkan Kristus. Ya. Tadi dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3. Ayat 3-nya dia tidak lagi mementingkan diri sendiri tetapi dia menyenangkan hati komandannya. Kita harus menyenangkan hati Yesus Kristus sebagai komandan kita. Amin. Ya dengan cara apa ya? Dengan cara kita melihat visi Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup kita, apa yang Tuhan mau atas dunia ini, ya, apa strategi-strateginya Yesus kita harus tahu, saudara. Kita harus tahu tujuan kita, ya, kita harus tahu tujuan kita yang Tuhan tetapkan untuk kita menjadi terang, menjadi berkat, bisa mengalahkan musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya. Kita harus tahu, kalau kita nggak tahu ya gimana, ya harus tahu, saudara, ya, yaitu kita menjadi terang, menjadi berkat, memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, seorang polisi juga seorang yang tekun, seorang yang serius, seorang yang berdisiplin, saudara. Ya, sebagai kita anak Tuhan untuk menjadi prajurit Kristus juga harus tekun, harus disiplin, ya. Disiplin di dalam segala hal, khususnya dalam hal perkara rohani. Ya. Disiplin dalam melayani, ya. Disiplin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan sungguh-sungguh kita, tidak setengah-setengah, ya. Kalau kita, saudara, kalau tentara, kalau saudara ngelihat di film-film, tentara yang lemas, yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius, yang tidak disiplin, dia tidak akan kuat, ya. Bahkan dia akhirnya mundur, ya, karena dia tidak kuat, ya. Atau tentara yang mementingkan diri sendiri, lama-lama dia tenggelam dan tidak akan naik dan naik, ya. Tentara itu harus disiplin. Tentaranya Kristus juga harus disiplin dalam segala hal, tekun dan serius. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 dikatakan untuk kita selalu tekun, ya, selalu tekun dalam iman. Amin. Oh, luar biasa, ya. Kemudian yang satunya adalah setia dan loyal, saudara. Kesetiaan, ya. Kita bilang banyak orang baik, tetapi yang setia tidak banyak. Setia itu perlu, saudara. Setia kepada panggilan, setia kepada pelayanan dan sebagainya. Ya, setia dan loyal, tentunya loyal kepada Yesus Kristus. Dan juga setia dan loyal kepada gereja Tuhan, saudara. Ya, saudara, dalam tentara itu ada organisasi juga, saudara. Ada ada kesetiaan kepada
kepada ini apa? Ketentaraan ya, loyalitas ya. Ada saudara. Ya. Nah, kemudian juga saudara apa? Sini lupa ini ya. Kemudian juga dia harus sebentar. Dia harus juga, saudaraku, dia di dalam 2 Timotius katakan dia harus apa namanya? Kok saya tidak ini ya, saudara? Enggak tulisannya ini ya. Nah, saya lewati lagi ya. Dia juga harus hormat dengan hierarki, saudara. Ya, hierarki itu dalam tentara hierarki ya. Ada dari mulai seorang prajurit biasa ya sampai prajurit di atasnya, ada pangkat-pangkatnya saudara ya, dan itu ada hierarki. Ketika dia naik pangkat, dia juga bukan hanya hierarki kepada atasan dan juga kepada bawah. Dia bertanggung jawab kepada yang di bawah itu saudara ya. Jadi dia punya hierarki ya, dia harus mengikuti organisasi itu supaya teratur saudara. Nggak bisa kita menyerang menyerang itu. Kalau tentara saudara lihat ada film-film, kalau kita sukanya sendiri-sendiri aja, nggak ada instruksi, nggak ada strategi, hancur ya. Mesti ada satu strategi, mesti ada di dalam satu komando, mesti ada satu hierarki yang saling menghormati, saling mengikuti. Kalau engkau ada pimpinan, kau harus ikuti pemimpin. Kalau engkau di atas, kalau seorang pemimpin kau bagaimana, kau ke bawah, kau bertanggung jawab, kau beri instruksi pada di bawah. Jadi harus ikut, harus berkontribusi dalam sebagai tentara ya. Dan harus menghormati pemimpin-pemimpinmu. Ibrani 13 ayat 7 ya. Harus menghormati pemimpin-pemimpinmu saudaraku. Nah, jadi dalam struktur gereja juga kita harus ada satu keharmonisan, satu hierarki yang kuat. Kalau kita kerja sendiri-sendiri nggak bisa, saudara. Ya, Paulus mengingatkan kepada Timotius mengingatkan kepada di bawahannya. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jemaat di Roma. Bagaimana trik-triknya mereka menghormati Paulus, mereka mengikuti dan mereka berkontribusi, mereka mendukung pelayanan Paulus. Ya, bahkan banyak mereka kontribusi, bukan hanya materi tetapi juga bahkan menyediakan dirinya untuk bergabung dalam pelayanannya Paulus, untuk ikut bersama dengan Paulus. Wow, luar biasa. Jadi harus ikut dalam hierarki saudara ya. Gak bisa kita sendiri-sendiri gitu ya, gak kuat gitu ya. Harus ya kalau tentara itu, kalau tentara saudara, kalau dia perintahkan A, dia bisa malam gitu ya, dia tidur malam jam 1 tiba-tiba komandannya bilang harus berangkat, perang harus perang ya, harus ikut gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah dia seorang yang terus berlatih ya, belajar dan berlatih, mengikuti satu proses latihan yang terus menerus dalam dia artinya tidak stuck, dia terus biarpun sampai tingkat tinggi dia pangkatnya terus dia berlatih ya. 1 Timotius 4 ayat 8, sehingga akhirnya dia mempunyai satu karakter yang kuat di dalam sebagai tentara. Demikian juga kita punya karakter Kristus ya. Kita alami prosesnya Tuhan, tidak bersungut-sungut, kita tetap bersyukur supaya kita mengalami bertumbuh menjadi seorang yang sama seperti Kristus, mempunyai karakter Kristus. Itulah prajurit yang sejati. Amin. Karakter Kristus saudara ya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, seringkali kalau kita mengalami tantangan atau persoalan atau harapan yang mungkin belum diberikan kepada kita, ya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Bisa saja Tuhan ingin memproses, membuat supaya kita menjadi karakter Kristus yang kuat, ya, membuat kita semakin dewasa, ya,
Kalau saudara juga ditegur oleh pimpinan saudara, seorang tentara ditegur oleh bos, ada komandannya, dia tidak marah, dia tahu itu tanggung jawabnya. Ya, saudara pun kalau ditegur oleh pemimpinnya, ya, jangan saudara langsung baper, ya, karena pasti maksudnya ada maksudnya baik, amin. Supaya kita semakin dewasa, semakin punya karakter Kristus. Wow, luar biasa. Nah, ya. Dan selanjutnya adalah seorang tentara atau prajurit, ya, tentu dia punya senjata, ya, punya senjata, amin. Tentara punya senjata. Kalau nggak punya senjata, bagaimana dia bisa melawan musuh-musuh, ya? Walaupun dia loyalitas, disiplin, dia kontribusi, punya hierarki, ya, dan dia juga menghormati pemimpin. Tetapi kalau dia nggak punya senjata, ya sama juga bohong, ya, ya. Nah, jadi tentara punya senjata. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai tentara Kristus, kita punya senjata yang harus kita standby, ya, dan siap sedia. Ya, senjata itu bukan kita taruh kalau ada musuh, bahkan setiap saat kita harus siap bertempur dan berperang setiap saat, ya. Itulah minggu yang lalu Bang Roy bilang berjaga-jaga itu, ya, setiap waktu. Nah, senjatanya apa? Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat 14 dan 16, senjatanya ada 5, ya, yaitu senjata kebenaran. Hidup dalam berikat pinggangkan kebenaran, hidup dalam kebenaran. 1, ya. Jadi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita pernah salah, ya, nanti Tuhan ajarkan. Nanti dibimbing oleh teman-teman saudara-saudara seiman, ya, kita bisa juga salah. Tapi yang penting kita ada kemauan untuk mau berubah, untuk supaya hidup dalam kebenaran. Amin. Kemudian kita punya senjata, kita ada beritakan Injil, ya, beritakan Injil. Siapapun memang kalau terbuka dia, beritakan Injil, saudara, ya. Jangan kita ragu-ragu. Masalah dia menolak atau tidak, atau dia marah, ya itu tidak apa-apa. Itu urusan lain, itu kata Tuhan, itu Roh Kudus. Bagian kita beritakan, ya. Bawa ke gereja. Lo balik lagi ke gereja deh, lo kayak begini buat apa? Tuhan sayang sama lo, katanya kan. Seperti kalau anak udah begitu kan. Kalau dalam rumah tangga, apa sih artinya begini, marah-marah terus, keluarga kamu nggak damai sejahtera, tidak ada satu kedamaian. Baliklah kepada Kristus. Yesus mengasihi engkau, ya. Yesus sayang sama engkau. Ya udah, itu memberitakan Injil, ya. Ya udah, kita kasih tahu bagaimana. Dan saat ini juga bisa kita memberitakan Injil di medsos. Kita bisa di medsos, kita bisa bawa firman, kesaksian hidup kita. Kita kasih, itu juga bersaksi dan beritakan Injil. Itu juga senjata. Amin. Jangan di medsos, iya boleh-boleh aja sih, tapi dengan kebanyakan yang diri kita lagi jalan, kita foto, kita lagi makan, kita foto, ya. Itu kalau kelebihan itu narsis itu namanya. Kelebihan itu ada masalah dalam dirinya, ya. Ya. Ya boleh-boleh aja kalau kita sekali-sekali momen-momen yang penting kita buat, ya. No problem, ya. Tapi harus kita tahu bahwa ini media medsos, ya, IG, kemudian YouTube, ya, dan sebagainya, itu menjadi media kita memberitakan Injil sekarang. Amin. Kemudian perisai iman yang ketiga. Jadi iman, kita harus punya iman. Iman itu dasar daripada segala sesuatu, ya, bukti daripada apa yang kita tidak lihat. Apa segala sesuatunya? Dasarnya apa? Firman. Jadi kita bergerak berdasarkan iman. Walaupun tidak kelihatan. Abraham ketika berjalan, dia belum melihat hasilnya, tetapi dia melihat janji Tuhan. Iman, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, gak usah takut, bergeraklah dalam masa kesulitan ini, bergeraklah. Masa depan saudaraku ada di tangan Tuhan. Kita bergerak, ya.
Tapi bukan berarti kita juga malas. Kita harus bergerak, kita bekerja juga dalam pelayan, pekerjaan, dalam apapun ya. Kita karena kita tahu, kita pegang itu janji Tuhan ya. Kita akan menerima berkat Tuhan, luar biasa. Amin. Kemudian firman Allah ya. Firman Allah itu juga harus pegangan bagi hidup kita ya. Harus itu menjadi senjata kita, firman ya. Jangan hafalin yang lain-lain, firman dulu yang penting. Amin ya. Firman, pegang firman ya, perkatakan firman. Sehingga karena firman itu berkuasa. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Berdoa dikatakan berdoa senantiasa, berdoa senantiasa. Tiap hari harus berdoa, bahkan ketika dalam perjalanan, kalau memang kalian sendiri bisa berdoa kepada Tuhan. Dan berdoa itu tidak harus meminta. Berdoa itu juga kita bersyukur kepada Tuhan. Berdoa itu juga kita bersapaat kepada orang lain. Berdoa itu juga bisa kita memperkatakan firman Tuhan. Itulah berdoa. Ya. Itulah berdoa, saudaraku. Ya, inilah kelima hal senjata yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Satu, kebenaran. Lakukan kebenaran. Dua, beritakan Injil. Pegang iman, pakai iman kita, dan pegang firman Allah, dan berdoa. Mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan juga. Itulah senjata kita. Ya. Jadi senjata kita ini, jadi ada dua, senjata untuk menguatkan kita dan senjata untuk melawan iblis. Yaitu apa tadi? Beritakan Injil. Kemudian lakukan kebenaran. Ya. Itu keluar. Itu menghancurkan. Berdoa kepada bersyafaat itu juga menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Jadi saudara, yang terakhir tadi saya sedang lewat ya, rela untuk diutus dan rela berkorban, saudara. Tapi udah lewat tadi ya. Yang ketiga itu sebelumnya rela diutus dan rela berkorban ya. Seorang tentara kapanpun dia diperintahkan, misalnya dia pergi ke sana dia siap ya. Nah, siap, kita juga siap. Kalau mau diutus ke sini, diutus ke situ, disuruh diperintahkan oleh pemimpinmu layanin di sana, siap Pak. Ya memang dalam kondisi ini bisa saja kita pada saat itu tidak bisa waktunya. Kita bilang mungkin besok aja Bang. Ya, saya siap. Jadi rela diutus dan rela punya berkorban ya. Amin. Itulah kriteria sebagai tentara Kristus yang sejati. Saya ulangi lagi, yang pertama hidup fokus pada Kristus. Yang kedua tekun, disiplin dan punya loyalitas kepada gereja dan kepada kebenaran firman Tuhan. Ketiga adalah kesetiaan dan loyalitas ya. Tadi ya udah ya, kesetiaan dan loyalitas. Dan yang keempat adalah rela diutus dan rela berkorban. Yang kelima adalah ikut dalam satu atau hormat kepada hierarki, mau diajar, mau ikut dalam program-program, mau ikut di dalam, bahkan bukan hanya pasif tapi ikut juga. Jadi saudaraku, kita harus yang keempat lagi dikatakan di sini, saudara, dikatakan yang keempat adalah latihan terus menerus, latihan terus menerus, latihan dan mengalami proses di dalam Tuhan. Amin. Kemudian punya senjata. Apa senjatanya? Kebenaran, beritakan Injil, perisa iman, firman Allah, dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita lawan, kita sebagai prajuritnya Tuhan, kita lawan kuasa-kuasa kegelapan itu di tengah-tengah akhir zaman ini. Ya, amin. Makin semangat lagi ya, menjadi prajurit Kristus, prajurit Kristus yang sejati. Amin. Ya, maju terus. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita sampai seluruh ujung bumi menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan tutup dengan doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Tapi sebelumnya barangkali saudaraku yang belum menerima keselamatan, menerima Yesus, saya undang untuk kalau mau rindu, ya, karena kita percaya yang satu-satunya jalan kebenaran hidup yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau mau ikutin doa saya, karena dialah yang mengubahkan hidupmu, dia akan mengubahkan seluruh kehidupanmu. Ikutin doa saya, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan yang menyelamatkan. Saat ini saya mengundang Engkau Yesus menjadi Tuhan saya. Ampuni segala dosa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saya akan tutup dengan doa dan setelah itu kita akan doa penutup. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami ada di tengah-tengah akhir zaman ini. Sedemikian luar biasa terjadi kejadian-kejadian bahkan yang tidak terprediksi, yang luar biasa, yang membuat kalau kami tidak kuat maka kami bisa tergeletak dan membuat kami juga mundur dari iman kami. Dan firman Engkau pada malam hari ini supaya kami boleh menjadi prajurit-prajurit Kristus yang sejati dan setia. Terima kasih ya Bapa. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Mau menjadi prajurit-prajurit Allah yang setia. Prajurit Kristus yang setia, prajurit Kristus yang sejati di hadapan Engkau. Terima kasih. Engkau berkati saudara-saudara kami malam ini. Bersama dengan kami mungkin ada sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Mungkin ada masalah persoalan-persoalan Tuhan. Engkau jamah persoalan dan pergumulan-pergumulan mereka di dalam segala hal. Di dalam pribadinya, di dalam mungkin dia dalam sekolah, mungkin dia dalam kuliah, mungkin dalam pekerjaan atau mencari pekerjaan. Atau juga dia mencari teman hidup. Engkau berkati Tuhan. Engkau tolong mereka. Dan juga dalam rumah tangga, Engkau berkati mereka Tuhan. Suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam rukun bersama dengan untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati juga kalau yang usahanya maju. Engkau berkati juga dalam pekerjaannya maju Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengucap syukur dan kami sudah mengakhiri. Mari kita berdoa, menerima doa berkat. Biarlah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus itulah menyertai setiap kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.